안녕하십니까. 저는 부산외국어대학교 인도네시아 말레이시아어 학과에 재학 중인 20학번 김승원입니다. 저는 이번 현지 파견 조사에서 인도네시아 내에서 MZ세대에 대한 인식과 세대 차이에 대하여서 조사하였습니다. 저는 가자마다 대학 한국어문화학부 학생 4명과 교수님 한 분을 모셔서 인터뷰를 진행하였습니다. 바로 인터뷰 영상 보러 가시겠습니다. Terima kasih untuk mengikuti wawancara hari ini terlebih dahulu. Terus silakan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Roska Surandanu, biasa dipanggil Roska. Saat ini umurku 22 tahun, dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea Universitas Gadjah Mada UGM, dan hobi tidur. Halo, aku Firmansyah Hadi Yudhoyono, bisa dipanggil Yudo. Aku sekarang 20 tahun, 2004, dan aku kuliah jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea di Universitas Gadjah Mada juga. Terus hobi aku menonton film. Halo, nama aku Karen. Aku umur 21 tahun, 2003. Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea, UGM. Hobiku nonton tapi reality show. Halo semuanya, nama aku Yohanka. Aku sekarang umur 21 tahun, 2003 juga. Terus sekarang aku kuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea. Hobiku nonton drama Korea. Oke, sebelum kita mulai, aku mau nanya apa definisi generasi Z bagi kalian? Bagi aku, generasi Z itu generasi yang baru-baru ini dewasa, jadi remaja menuju dewasa di tahun ini. Dan persepsi aku, Gen Z itu generasi yang lebih kreatif. Kita lebih banyak tahu mungkin dibandingkan generasi-generasi sebelumnya tentang teknologi atau kita lebih aware sama mungkin kesehatan mental, ya kayak gitu. Aku mungkin setuju sama Yoyo, kayak yang Yoyo bilang kita lebih dekat dengan teknologi. Aku nganggep generasi Z ini, Gen Z ini adalah generasi teknologi, yang mana kayak kita dari awal, dari lahir tuh sudah dekat sama teknologi dan kayak sangat familiar dengan menggunakannya. Jadi kayak meskipun nggak diperkenalkan secara formal pun kita langsung bisa beradaptasi dengan teknologi, dan yang mana itu membantu kita banget terutama dalam bertumbuh kembang ke depannya. Kayak sekarang juga udah mulai pendewasaan, jadi mungkin kalau dari aku sendiri Gen Z itu generasi teknologi. Tadi kan Yohanka bilang kalau misalnya Gen Z itu sudah sangat terbuka dengan kesehatan mental. Ya menurutku bukan hanya itu aja, tapi kayak hal-hal lain yang dulunya di generasi milenial atau generasi sebelumnya dinilai sebagai suatu hal yang tabu, tapi di kita tuh mulai kayak aware gitu. Misalnya generasi Z ini lebih kritis, mungkin karena terbukanya teknologi nih ya. Jadi segala pengetahuan yang ada di dunia ini kita bisa akses, dan kita jadi kayak oh iya ini bener juga ya. Jadi yang dulunya mungkin kita pas sama orang tua kita dia kayak kamu harus gini, atau cewek nggak boleh gini, cowok nggak boleh gini, tapi karena terbukanya akses internet kita bisa bisa menjelajahi dunia di luar ini. Jadi kita kayaknya nggak gini deh, kayaknya nggak gitu deh. Jadi menurutku Gen Z itu lebih terbuka. Terus kayak karena kita kritis, kita merasa ini tuh nggak cocok sama kita ngomong kan. Mereka nganggapnya kayak ya kamu harusnya menerima aja, tapi kayak mungkin menganggapnya kayak kita manja karena kita nggak mau menerima gitu. Sementara generasi sebelum kita kayak yang oh ya udah ada aturan ini aku ikutin. Sementara kalau kita lebih ke yang kayak aturan ini kok kurang cocok kalau misal diterapkan untuk masa sekarang, ya coba kita tanyakan nih bisa diganti apa enggak gitu kan. Cuman beberapa dari mungkin Gen X atau millennials menganggapnya kayak kok kalian malah apa sih menyimpang kayak kok melunjak gitu. Padahal sebetulnya bukan melunjak atau menyimpang, tapi kayak lebih penyesuaian aja dengan apakah dengan aturan yang sudah ada ini apakah masih relevan dengan apa yang sedang kita laksanakan sekarang gitu loh. Jadi menurutku kayak ya kita bukan menentang, cuman kita meminta kayak ayolah kita berdiskusi agar kayak aku nyaman, kamu nyaman, kita kerjasama bareng bisa berjalan dengan baik dengan adanya supaya bisa lebih fleksibel. Betul.
Generasi Z itu biasanya langsung kasih tahu atau mengekspresikan diri pada orang lain. Apakah kalian setuju sama pendapat itu? Setuju sih. Setuju. Karena kita memang terkenal dengan generasi yang cukup vokal ya. Kita menyuarakan apa yang menurut kita harus disuarakan gitu. Jadi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, mungkin karena banyak aturan di zaman dahulu yang menyuruh orang itu tidak boleh bersuara kalau itu menentang suatu kebijakan. Jadi mungkin karena generasi sebelumnya terbiasa dengan hal itu, dan kita lahir sudah di zaman yang bukan lagi menerapkan hal itu, jadi otomatis sih pasti kita akan lebih vokal dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kayak gitu sih. Pertama di sosial media ya, lagi X itu isinya semua kayak misalnya ada suatu kebijakan yang kita kurang serak atau kurang apa ya, kurang cocok atau kayak ini kayaknya nggak gini deh. Itu biasanya banyak teman-teman Gen Z itu yang menyuarakan pendapat mereka tuh di platform X atau Twitter itu selalu ramai gitu sih. Apa perbedaan jauh antara Gen Z dan Gen X? Generasi X melihat orang tuaku ya, itu mereka cenderung melihat orang-orang berdasarkan kebanyakan. Misal contohnya, kebanyakan orang kalau pergi ke klub itu pasti anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak punya masa depan. Karena kebanyakan banyak orang yang mungkin seperti itu, jadi melihatnya mayoritas gitu. Padahal tidak semuanya. Anak-anak yang keluar malam hari, ya itu dianggapnya adalah anak-anak yang nakal atau gimana gitu kan. Padahal kita keluar malam hari bisa saja mengerjakan tugas, belajar kelompok, Ngopi-ngopi cantik. ngopi-ngopi cantik, begitu. Kadang ada orang tua yang udah seperti yang dikata Yuda sama Yuan kayak apa namanya, harus gini karena gini gitu. Bisa ada alasan di baliknya tuh. Orang tua aku sebetulnya enggak terlalu seperti itu, kayak apa yang kamu suka ya udah lakukan saja. Kalau dari pandangan aku tuh kadang anakmu tuh sudah besar gitu, jadi kayak they have their own responsibility, kayak untuk mengurus diri sendiri tuh udah ada sebetulnya kita sudah tahu kayak apa yang akan kita lakukan gitu loh. Jadi kayak kalau dari aku sih ya, So like we take our own risk, so don't tell us what to do. Yeah. If we choose something to do, we're gonna take our own risk. Yeah. That's the point, right? Like also this one. Before I asked for help, and they were like, "Oh, if you're gonna need help, you gotta follow me, or just don't ask me for anything. Don't ask me for anything if you're not gonna follow my instructions." Yeah. I'm asking for an opinion, not an instruction, right? Yeah. Like I don't think that I should follow what you say because, like from the very first time, I only ask for the kind of what might be in your head when I'm saying I want to do this. It's like opinion. It's like an argument. It is something that maybe you shouldn't do that. Maybe you should do that. Which is maybe like we could consider those as like something that we also consider before doing that thing, right? So I think like if they always have this kind of concept where they think every single thing that came out from their mouth is an instruction, I think I don't. I can't really cope with those people. Yeah, right. It's hard. I think this is all the topic for today. Thank you so much, you guys. Yeah. Alright guys, so fun. We should do podcast sometime. Kamsahamnida. Pusat